Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najma Fathia dari Prodi Oceanografi tahun 2023. Di sini aku dari delegasi SMFPIK. Jadi di sini aku mau membuat video mengenai pembahasan soal materi pengawasan dan juga budgeting. Jadi kalau kalian bertanya apa itu pengawasan, jadi kita masuk ke fungsi dari pengawasan itu sendiri. Fungsi dari pengawasan itu adalah fungsi di organisasi legislatif yang merupakan proses sistematik untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam suatu proker ormawa itu terlaksana oleh mitra kerja yang sesuai dengan yang ditetapkan di awal. Jadi kita tuh memiliki asas dari pengawasan. Asas dari pengawasan itu ada profesionalitas, sudah pasti, transparansi, serta akuntabel. Oke, kita masuk ke bagian esensi dan tujuan pengawasan. Jadi esensi pengawasan itu apa? Esensi pengawasan yaitu adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas suatu proker terlaksana sesuai dengan hal yang sudah ditetapkan gitu. Dan dari tujuannya pengawasan ini untuk memenuhi fungsi dari martabat organisasi legislatif yang telah mengecek and balance setiap mitra kerja. Yang kedua, itu untuk mengetahui realisasi pelaksanaan proker oleh mitra kerja. Terus ada pengawalan terhadap isu strategis. Lalu ada sebagai bahan evaluasi setiap proker mitra kerja. Dan yang terakhir yaitu sebagai acuan untuk penilaian terhadap mitra kerja itu sendiri. Jadi dalam pengawasan itu ada yang namanya legal standing. Jadi di legal standing itu atau yang menurut dari kita dalam pengawasan itu memanut sistem apa? Yang pertama itu ada PPO atau GBHK. Biasanya ini tuh ada di sistem kampus dan yang ada di Undip ini sendiri. Dan yang kedua itu ada peraturan Senat Mahasiswa tentang tata tertib Senat Mahasiswa, yaitu siapa yang mengawasi, yaitu adalah badan si ormawa legislatifnya itu sendiri, yang dimana itu di sini adalah SM atau Senat Mahasiswa sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu yang kedua itu siapa yang diawasi? Yang diawasi itu udah pasti adalah mitra kerja. Bisa ormawa, ormawa seperti BEM atau misalnya himpunan-himpunan serta biasanya UKM gitu. Dan untuk tahapan-tahapan dari pengawasan itu ada 3. Yang pertama itu adalah pra-program kerja. Pra-program kerja ini buat apa? Jadi dia itu nanti mitra kerjanya itu akan merencanakan suatu proker dengan proposal itu sendiri. Dan yang kedua itu biasanya ini tuh masuknya itu opsional. Terdapat rapat koordinasi atau rapat kerja yang mengundang senat, kadang boleh, tapi biasanya sih tidak perlu gitu. Kalau misalnya mungkin lumayan besar, mengundang senat tuh nggak apa-apa gitu. Dan untuk yang kedua itu yaitu untuk pelaksanaan itu sendiri. Jadi di hari H si program kerjanya ini terlaksana, yang fungsinya itu adalah untuk realisasi kegiatan itu sendiri serta untuk hadir dalam kegiatan si mitra kerja. Lalu setelah itu udah pasti adalah paskanya. Setelah program kerja itu selesai, itu ada pertanggungjawaban dari ormawa itu sendiri dan juga evaluasi. Nah, setelah itu ada rapat koordinasi dan juga laporan pertanggungjawaban. Biasanya LPJ ini dilakukan setiap tengah tahun atau LPJ Teta dan juga akhir tahun atau LPJ AT. Oke, jadi apa saja sih yang diawasin? Yang diawasin itu bisa masuk ke kedisiplinan, ketepatan waktu, tujuan dari si prokernya itu sendiri, serta melihat dari sumber dananya. Ini biasanya masuk ke arah budgeting. Terus bentuk dan konsep proker serta pencapaiannya si proker itu terlaksana atau enggak gitu dalam segi kualitatif dan juga kuantitatif. Terus untuk dokumen dari pengawasan itu sendiri, jadi mitra kerja itu memproses proposal proposal kegiatan, RAB dan SU yang biasanya diberikan kepada surat undangan yang diberikan kepada senat. Lalu ada juga LPJ.
Terus pelaksanaannya itu terdapat surat tugas, laporan pengawasan, dan juga press release. Mekanismenya itu ada penerimaan proposal kegiatan mitra kerja, pemeriksaan dari SO itu sendiri, rapat koordinasi gitu. Lalu ada mekanismenya sendiri untuk pengawasan pelaksanaan program kerja, serta terdapat mekanisme paskanya gitu. Jadi ada mekanisme program, mekanisme lagi terlaksananya, serta mekanisme paskanya gitu. Nah, selain dari pengawasan itu sendiri, materi kedua yang aku bawain itu adalah materi budgeting. Jadi kalau kalian bertanya budgeting itu apa? Budgeting itu adalah perencanaan dari pemakaian anggaran itu sendiri. Jadi budgeting tuh punya 3 fungsi. Yang pertama itu dari perencanaan keuangannya, terus pengendalian keuangannya, serta evaluasi dari keuangannya. Oke, untuk perencanaan keuangannya itu untuk apa? Untuk menentukan tujuan dari keuangan, menetapkan prioritas, serta memprediksi pemasukan dan pengeluaran gitu. Dan untuk pengendalian keuangannya itu untuk membatasi si pengeluarannya, serta memantau dari keuangan itu sendiri gitu. Terus yang terakhir itu kan ada evaluasi keuangan, itu untuk pembanding rencana dan juga realisasinya. Jadi sebelum dan sesudahnya itu, serta untuk perbaikan jika memang ada hal-hal yang dianggap tidak perlu gitu. Terus prinsip dari budgeting itu ada 8. Yang pertama, realitas, akuntabilitas, efisien, efektivitas, terus universal, fleksibel, terus ada spesifik, sama ada transparan gitu. Lalu untuk dari perencanaan budgeting dalam lingkup kampus itu yang ada di Undip itu ada di pasal 21A PPU Undip, serta terdapat di pasal 39A PPU Undip. Oke, untuk kita masuk ke dalam fungsi dari SM Undip dalam budgeting ini sendiri, yaitu untuk menyusun standarisasi harga, untuk melakukan sosialisasi anggaran, pengecekan kerancangan keuangan Ormawa, menetapkan penyetujuan anggaran dari Ormawa, monitoring penggunaannya, terus mengevaluasi kalau penggunaan anggarannya itu udah pas atau enggak gitu. Lalu ada di bagian jenis dari budgeting itu sendiri. Jenis ada 2, ada program based sama program based sama zero based. Jadi program based budgeting itu apa? Yaitu kalau misalnya nih kalian menilai suatu atau memberikan suatu anggaran itu sesuai dengan program yang telah terlaksana di tahun sebelumnya. Tapi kalau zero base itu tanpa melihat dari rancangan anggaran di tahun lalu gitu. Lalu untuk karakteristik dari budgeting itu sendiri itu ada 3, yaitu ada orientasi pada kegiatan, fleksibilitas yang tinggi, serta skalanya itu biasanya kecil gitu. Oke, jadi kita melihat dari dalam segi bisa dibilang kayak sirkulasi dari si anggaran itu sendiri. Yang pertama itu udah pasti adalah perencanaan dan mengumpulkan dananya. Oke, setelah itu ada penyesuaian dari anggarannya, serta ada evaluasi dan revisi, dan yang terakhir itu ada yang keempat itu ada pengesahan dulu. Habis pengesahan baru kita pelaksanaan dan juga monitoringnya itu sendiri. Nah, tapi kalian juga harus memikirkan hal-hal penting dalam budgeting itu. Jadi ada 4, ada estimasi biayanya, udah realistis atau belum. Terus kita identifikasi sumber dananya itu, misalnya dananya dari fakultas atau dari sponsorship. Terus ada monitoring dan evaluasi, serta yang terakhir itu adalah fleksibilitas dan juga adaptasi dari penggunaan dananya itu. Terus sumber dana kegiatan itu dari mana saja? Ya tadi udah aku jelasin, ada dari dana universitas, dana fakultas, serta mungkin kalau misalnya ada beberapa tuh yang ngambil sponsor gitu. Nah, untuk dana fakultas ini juga ada nggak langsung dapat gitu. Biasanya di dana fakultas ini kalian
perancangan dulu, lalu ada SUPD, setelah itu baru ada pengesahan gitu. Nah, kalian dalam sistem budgeting ini juga perlu adanya tanggung jawab dong. Nah, tanggung jawab itu ada 3. Ada laporan pelaksanaan program kerja, surat pertanggungjawaban, serta yang terakhir adalah laporan pertanggungjawaban. Untuk laporan pelaksanaan program kerja atau LPPK dan surat pertanggungjawaban itu berfokus pada perkegiatannya. Dia tuh setiap kegiatan itu dia biasanya ada LPPK-nya sendiri, surat pertanggungjawabannya sendiri. Tapi untuk yang LPJ itu biasanya dilaksanakan per TW ya, per triwulan gitu. Biasanya ada di TW2 dan TW4. Yang aku udah bilang itu ada di pas LPJ Teta tengah tahun atau pas akhir tahun gitu. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata.